Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke channelnya Juel. Jadi hari ini aku pengen bahas nih materi IPS-nya kelas 9, yaitu benua dan samudra. Jadi jangan lupa buat simak terus ya. Semangat! Nah guys, benua apa sih guys? Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Benua adalah daratan luas yang berada di permukaan bumi. Dalam persebarannya, benua ada yang dihuni manusia dan ada juga yang gak dihuni sama manusia. Yang dihuni manusia adalah benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Dan yang gak dihuni manusia adalah benua Antartika. Karena benua ini merupakan benua yang paling dingin yang selalu tertutup es. Nah, kalau samudra itu apa sih? Samudra adalah lautan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi, yang merupakan massa dari air asin yang sangat banyak meliputi hampir seluruh bumi yang dibatasi oleh benua ataupun daratan. Nah, jadi itu bedanya. Jelas banget keduanya berbeda kan? Kok bisa ya? Benua kita ini jadi ada banyak? Bukannya dulu itu cuma ada satu benua? Yap, benar tuh. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada saat ini tergabung menjadi satu daratan yang disebut benua Pangaea. Lama kemudian, benua ini terpecah menjadi dua bagian, yakni benua Laurasia pada bagian utara dan benua Gondwana pada bagian selatan. Seiring berjalannya waktu, benua ini selalu berpecah, sehingga terbentuklah keenam benua yang ada seperti sekarang ini. Keenam benua itu ada apa aja? Ada benua Asia sebagai benua terluas di dunia. Juga benua ini merupakan benua yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Benua ini juga menghasilkan minyak bumi terbesar seperti negara-negara di Jazirah Arab. Selanjutnya ada benua Amerika nih. Benua Amerika adalah benua terpanjang dari utara sampai selatan. Benua ini juga memiliki air terjun tertinggi, yaitu air terjun Angel de Venezuela. Next, ke benua Eropa. Mayoritas penduduk benua Eropa tinggalnya di perkotaan, dan benua ini mendapat julukan benua putih. Juga, benua ini adalah benua yang pertama menerapkan sistem mata uang tunggal yaitu euro. Selanjutnya ke benua Australia. Karakteristik benua Australia adalah sebagai negara benua, dan di negara ini terdapat batuan monolit terbesar yaitu Ayers Rock yang memiliki tinggi 348 meter dan panjang 31 km. Negara ini juga mendapat julukan negeri kanguru dan di dalamnya terdapat suku khas yaitu Aborigin. Benua ini merupakan benua paling tandus dan juga paling sempit. Lalu ada benua Afrika. Karakteristik benua ini adalah sebagai benua hitam. Lalu benua ini juga memiliki gurun terluas yaitu gurun Sahara. Di dalamnya juga terdapat sungai terpanjang yaitu Sungai Nil. Dan benua ini juga berperan sebagai benua termiskin sih. Benua yang terakhir ada benua Antartika. Karakteristik dari benua ini sebagai benua terdingin. Lalu benua ini juga nggak dihuni sama manusia karena temperaturnya yang terlalu dingin. Lalu benua ini juga dikelilingi oleh samudra-samudra besar. Kalau tadi kita masih bahas benua, sekarang kita bahas samudra yuk. Dalam sejarah geologi disebutkan bahwa awal mula Samudra Pasifik berasal dari superlautan Pantalasa pada akhir Prakambrium. Ketika superbenua Panatia terpecah sekitar 540 juta tahun yang lalu, Samudra Pantalasa mulai meluas dan mengambil keseluruhan luas Samudra Panafrika dan Mirovoy yang merupakan pendahulunya. Pantalasa terus meluas hingga pembentukan Pangea dan pada akhirnya ia menjadi superlautan dan hampir mengambil 70% permukaan bumi selama Mesozoikum. Jadi, Samudra Pasifik itu berawal dari Pantalasa, dan Pantalasa sendiri kadang-kadang disebut juga Samudra Paleo-Pasifik atau Proto-Pasifik. Samudra ada apa aja? Pertama ada Samudra Atlantik, samudra yang diyakini sebagai pusat medan magnet bumi, yaitu kawasan segitiga Bermuda di perairan Karibia atau Amerika Tengah, yang menyebabkan gravitasi besar sehingga sering dikabarkan hilangnya pesawat terbang atau kapal yang melintas di atasnya. Di samudra ini juga terdapat palung laut seperti palung Puerto Rico sedalam 9.220 meter.
Selanjutnya ada Samudra Hindia. Sebagian besar wilayahnya berada di belahan bumi selatan. Dan juga Samudra Hindia ini berperan sebagai penyedia air hujan bagi gejala alam angin muson untuk wilayah Asia dan Australia. Lalu ada Samudra Pasifik. Karakteristiknya sebagai samudra terluas di dunia. Dan juga di samudra ini terdapat titik terendah yang terdapat di Palung Mariana. Tahu nggak kedalamannya berapa? Kedalamannya bisa mencapai 11.022 meter loh. Kemudian ada Samudra Arktik. Samudra ini berperan sebagai samudra tersempit karena sebagian wilayahnya tertutup es. Samudra ini juga memiliki ikan dengan jenis paling sedikit. Samudra ini tidak dilewati oleh garis khatulistiwa loh. Nah, yang terakhir Samudra Antartika atau biasa juga disebut dengan Samudra Selatan karena letaknya yang berada di kutub selatan. Samudra ini merupakan samudra termuda yang diakui keberadaannya oleh dunia. Samudra Antartika memiliki luas wilayah mencapai 20,3 juta kilometer persegi atau menempati sekitar 20% dari seluruh permukaan laut di bumi. Hal tersebut menjadikan samudra ini berada di urutan keempat dari samudra terbesar di dunia. Dengan hal itu berakhir sudah nih materi kita kali ini. BTW guys, seiring berjalannya waktu, gak menutup kemungkinan loh kalau misalnya nanti bakal ada benua baru. Oke deh, itu dari aku. Terima kasih udah nonton. Karena kalian udah nonton, jadi kalian harus subscribe. Oke deh, sampai jumpa. Dadah.